Oke, 3, 2, 1, check out. Oke, selamat siang ya. Assalamualaikum ya semuanya. Cega Lover Indonesia dimanapun kalian berada ya. Kembali lagi di video yang tentang membahas crash gear pastinya. Tapi di video kali ini kita nggak akan unboxing ataupun merakit, tapi kita akan membahas 3 poin ya. 3 poin yang selalu ada di dalam pikiranku, selalu ada di dalam pikiran kalian, ya kan? Apa itu 3 poinnya? Meliputi ini udah ditulis ya. Poin pertama adalah faktor apa yang mempengaruhi harga crash gear. Oke. Yang kedua adalah siapa yang berhak menentukan harga crash gear. Oke, yang ketiga, plastik kok mahal. Oke, mungkin dari kalian pasti ya selalu berpikir tentang 3 poin ini gitu, karena mungkin ya bukan mungkin lagi, udah pasti ya kita merasa crash gear itu mahal, ya enggak sih? Makin di sini akan kita bahas kenapa kan gitu kan. Oke, langsung aja ya. Nomor 1 ya, faktor apa yang mempengaruhi harga crash gear. Nah, kalau ditanya faktor apa yang mempengaruhi harga crash gear, menurut saya ya faktor kelangkaan pastinya. Ya, faktor kelangkaan. Faktor kelangkaan ini sangat mempengaruhi harga crash gear. Kenapa langka? Karena sudah discontinued, karena sudah tidak diproduksi lagi oleh Bandai. Bahkan yang China-nya juga, yang KW-KW-nya itu mereka juga sudah nggak produksi lagi, mengingat ini mainan 20 tahun lalu, so pasti udah stop produksi. Jadi itulah faktor ya. Nomor 1 jawabannya ya, faktor kelangkaan. Itu adalah yang mempengaruhi harga crash gear. Dia bisa murah, bisa mahal, bisa sedang, bisa harganya selangit. Ya tergantung siapa yang ngejual juga sih, dan siapa yang mau beli. Untuk itu muncullah pertanyaan nomor 2, siapa yang berhak menentukan harga crash gear. Nah, kalau kalian flashback ke 20 tahun lalu, di mana di tahun-tahun 2004, 2003, 2005 ya, masih jaya-jayanya crash gear. Itu kalau pertanyaan ini ditanyakan siapa yang berhak menentukan harga crash gear, tentu jawabannya adalah pabrik Bandai dan toko seller. Ya kan, mereka berdua lah yang berhak menentukan harga crash gear. Bahkan dulu ya, kalau di tahun 2005 ya, kayak Garuda Eagle ini, itu harganya di boxnya itu jelas tertulis 1000 yen. Ada yang 700 yen, sekitar 80.000 rupiah saja. Ada yang sekitar 100.000 rupiah saja. Pokoknya nggak mungkin lah harganya sampai 6 juta gitu di tahun 2005. Jadi emang ya, siapa yang berhak menentukan harga crash gear? Kalau dulu jawabannya adalah Bandai dan seller. Kalau sekarang, siapa yang berhak menentukan harga crash gear? Jawabannya adalah Anda. Anda sang pembeli, Anda si pembeli. Kalau Anda buyers, Anda pembeli, maka Anda lah yang berhak sebenarnya menentukan harga crash gear. Loh, kok gitu bang? Ya, jelas, karena suatu transaksi terjadi kalau ada deal antara kedua belah pihak. Si seller hanya berhak untuk menawarkan harga berapa? 1 juta. Nggak sih? Nego sedikit lah, 900. 950 lah, ya udahlah 950. Nah, dealnya 950. Maka yang berhak menentukan harga itu ya si pembeli gitu. Murah pun CG itu, kalau pembeli nggak mau beli ya nggak terjadi transaksi gitu. Ya, jadi selamat untuk kalian para pembeli, yang berhak menentukan harga itu sebenarnya pembeli. Tapi dengan syarat ada deal antara kedua belah pihak. Ya nggak sih? Terus pastinya kalian merasa harga crash gear itu mahal, ya nggak sih? Iya, jelas mahal, karena ya itu tadi, nomor 1 ya, faktor kelangkaan ya. Kalau misalnya ada seller yang menjual harga overprice, terlalu tinggi dari harga pasaran, terus kalian mengatakan dia predator, ngatain dia cari cuan terlalu gila kan gitu. Ya mau gimana lagi gitu loh. Itu hak dia. Itu hak dia untuk menawarkan harga. Nah, yang menentukan harga itu tetap kalian, para pembeli. Artinya apa? Kalau setuju dengan harga yang ditawarkan, ya beli aja. Contoh, Eagle Clear ditawarkan 1 juta. Ya kalau kalian setuju dengan 1 juta, ya beli aja.
Ada yang seller nawarkan 2 juta. Kalau kalian setuju dengan harga 2 juta, ya silakan, karena kalian yang menentukan harga. Kalau nggak setuju, ya udah cabut dari seller itu, cari seller yang lain. Simple, sesimpel itu. Nggak perlu dibacotin, nggak perlu dibully-bully itu seller, dikatain predator, dikatain nggak ngotak, karena emang susah bro, ya susah ya. Seller itu nyari kasir sampai ke Jepang itu susah, ya kan. Jadi kalau kalian mau kasir yang murah, ya saran saya itu ada dua triks ya. Kalau kalian mau kasir itu murah, yang pertama kalian pergi ke Jepang, kalian beli tiket Garuda Indonesia ke Jepang, ya, ke Haneda boleh, ke Tokyo boleh, ke Narita boleh. Kalian beli tiketnya, terus kalian tinggal di Jepang ini sebulan aja. Terus kalian pantau deh Mercari kalian pantau setiap hari, itu juga kalau ada yang murah, ya kan. Kalau sekarang kalian lihat nih ya, harganya udah ya sedang-sedang lah antara Indonesia dan Jepang. Ini udah kayak BT 11-12. Bahkan banyak item-item atau part-part yang harganya tuh udah jauh di atas Indonesia. Gitu, makanya di video sebelumnya aku bilang udah nggak worth it jualan di Indonesia. Karena emang harganya udah melampau jauh. Mungkin kayak turbo masih bisa lah dijual gitu. Pertanyaannya apa, ada yang mau beli? Ini lihat, ada Crush Gear Garuda Eagle Clear di harga 6.399 yen. Ini sekitar seminggu nggak laku ya, karena emang ya standar gitu harganya. Normal, ini harga normal. Dibilang mahal enggak, murah enggak, ya seginilah harganya, pas. Tapi belum laku-laku ini sih. Jadi emang kalau kalian memang pengen Crush Gear yang murah, itu tadi pergi ke Jepang, beli tiket pesawat sendiri. Kalau nggak salah itu sekitar 8 juta harga tiket untuk ke Tokyo. Terus kalian biaya hotel lagi, terus bawa pulangnya lagi, ya kan. Nah, segitulah ribetnya untuk mendapatkan Crush Gear. Itu cara pertama. Cara kedua, nah ini cara gampang. Kalau kalian mau dapat Crush Gear dengan harga murah, datangi rumah Doraemon, pinjam mesin waktunya. Kalian balik lagi ke tahun 20 tahun yang lalu gitu. Mudah-mudahan kalau kalian bisa balik ke 20 tahun yang lalu, harga Crush Gear ini masih 50 ribuan, 100 ribuan. Kalian bisa borong sebanyak-banyaknya dan balik lagi ke tahun 2022. Oke, itu 2 tips dariku kalau kalian emang pengen harga Crush Gear itu murah. Oke. Jadi ya, itulah. Oke. Poin ketiga. Plastik kok mahal? Iya, plastik kok mahal. Sebenarnya ada beberapa orang ya yang mempunyai mindset seperti ini. Plastik kok mahal? Jangankan plastik, Bang. Jangankan plastik. Tahu Pokemon card nggak? Kita cari dulu di sini ya. Pokemon card. Nah, Pokemon card itu walaupun kertas, harganya tuh gila, bro. Ya, Pokemon card ini walaupun hanya kertas, secari kertas, harganya lebih gila daripada plastik-plastik di depan kalian ini. Contoh ini 8 mang Nanaseng, ya. 8 mang Nanaseng itu sekitar 9 juta. 9 juta rupiah hanya untuk selembar kartu yang terbuat dari kertas. Jadi pertanyaan nomor 3 ini, plastik kok mahal? Nggak bisa ditanyakan. Karena emang bukan tergantung bahannya ya, tapi tergantung kelangkaannya seperti apa. Ya ini di depan mata kalian udah kelihatan ya nih ya. Pokemon card harganya 9 juta. Ini masih murah. Yang 30 juta ya ada, yang 50 juta ya ada, kalian lihat nih. 15 juta. Ya, 15 juta untuk selembar kartu. Ya, mulai lagi nih. 286 ribu, ini hampir 30 juta kalau dirupiahkan. Hanya untuk selembar kartu, gitu. Jadi kalau kalian berpikiran mindset, plastik kok mahal ya? Ini kertas kok mahal? Lebih mahal lagi daripada plastik. Ya, jadi pertanyaan nomor 3 ini nggak bisa untuk kalian mindsetkan seperti ini ya. Karena emang Crush Gear udah masuk ke dalam mainan collection toys. Jadi udah kit rare yang di collecting oleh para kolektor gitu. Lalu muncul lagi sebenarnya ada mindset
beberapa orang yang berbeda dari para kolektor. Jadi kubu Crush Gear ini sebenarnya terbagi dua. Ada dia yang beli Crush Gear karena emang dia suka, dia rakit, dia pajang. Ini namanya tim rakit pajang. Yang kedua ada tim beli bukan karena suka, beli karena pengen ikut turnamen dan menang. Nah, ini namanya tim battle. Jadi kedua kubu tim ini populasinya itu nggak sebanding di Indonesia. Di Indonesia, kubu yang battle ini jauh lebih tinggi populasinya daripada kubu yang ini nih, yang tim rakit pajang. Makanya di Indonesia, orang-orang yang mengaku suka ikut turnamen kayak touring gitu, mereka merasa berhak menentukan harga Crush Gear. Jadi nomor 2 ini ya, kalau ada yang nonton ya dari komunitas-komunitas seperti itu, mereka mungkin mengakui siapa yang berhak menentukan harga Crush Gear. Oh, kami lah bro, kami orang-orang yang melestarikan Crush Gear di Indonesia kembali. Maka kami adalah orang-orang yang berhak menentukan berapa harga pasaran Crush Gear di Indonesia. Nah, ada orang yang komen seperti itu dulu di tahun 2019 sama aku. Dia mengaku, saya dari komunitas Crush Gear Indonesia mengatakan bahwa kamilah yang berhak menentukan harga pasaran Crush Gear di Indonesia. Aplaus untuk meriah. Ya silahkan aja, itu pendapat mereka, saya menghargai ya. Kita harus saling menghargai pendapat, karena emang berbeda pendapat itu adalah suatu hal yang biasa, ya enggak sih? Tapi kembali lagi ya, kalau ada orang-orang yang berpikiran seperti itu, maka silakan buatlah pabrik kalian sendiri. Atau datangi lagi ke Jepang, Presiden of Bandai, ngomong lagi sama Presiden Bandai, tolong dong produksi lagi Crush Gear biar harganya murah. Enggak sih? Jadi gitu. Jadi mindset mereka tuh, orang-orang yang hobi battle ini membuat suatu acuan di mana kalau parts itu jago di dalam battle, selalu menang. Wah, parts ini baik di dalam battle ini, maka harganya akan ditinggikan sama mereka, akan dilelang dan harganya akan naik. Ya dulu pernah ada stop dulu aku mau ambil beberapa kit battle. Oke, kembali lagi ya, ini di depan kalian udah ada ya. Ini sebenarnya paketan terakhir yang aku mau kirim, cuman nggak jadi dikirim karena ya keterlambatan. Jadi kita ngebahas tentang part-part battle. Jadi para orang-orang yang dalam komunitas gathering itu, mereka melakukan turnamen battle Crush Gear, dan mereka tuh mempunyai mindset gini. Kalau ada suatu part Crush Gear atau Crush Gear full set, terserah, satu part Crush Gear yang dinilai mempunyai kemampuan tinggi dalam battle, maka mereka akan menaikkan harganya setinggi langit. Gitu. Dulu pernah di Facebook ya, ada seorang yang bikin FWKS. Nah, ini FWKS ini, karena susahnya ini KS, banyak sekali peminat gitu loh. Kenapa? Baik di dalam battle bro. Ini kalau buat battle jago gitu loh, ya enggak sih? Nah, karena banyak yang minat ini FW, maka dibuatlah KW-nya dengan cara resin, ya nggak sih, atau duplikat ya dari resin. Mereka buat dan dilelang di grup Facebook. Ini tembus 400.000. Bayangkan, KW resin tembus 400.000. Sementara dulu aku jual ini full set sama Crush Gear-nya, sama boxnya lengkap ya, walaupun nggak baru ya, second hand gitu, tapi lengkap sama boxnya, manual. Itu aku cuma jual 1 juta pas. Ya. Tapi FW-nya doang dihargai 400.000. Boom. Wah, kayak harga Crush Gear di Indonesia tuh nggak ngotak. Nggak ngotaknya apa ya? Iya, mereka menghargai Crush Gear berdasarkan kemampuan battle-nya. Jadi kalau ada part Crush Gear yang nggak sanggup di dalam battle atau nggak baik performanya dalam battle, maka akan mereka menganggap itu adalah sampah. Sampah ya dibuang sih nggak usah, ya dilelang aja murah-murah, berapa kayak 10.000, 15.000, yang penting laku jadi duit. Ya silahkan sih ya, mindset seperti itu ya, pemikiran seperti itu, pemikiran kalian ya silahkan lah ya. Kita nggak usah banyak ikut campur urusan orang, yang penting kita punya Crush Gear, kita jual ya kan, mau silahkan, nggak cabut.
sesimpel itu. Mau silakan dengan harga segini, nggak suka cabut, cari seller lain, nggak sih? Atau kalian pergi ke Jepang sendiri, nggak sih? Segampang itu. Jadi nggak perlu ngebacotin seorang seller kelas gear dikatain predator, dikatain tukang apa ya namanya, tukang begal. Waduh, luar biasa lah kalau manusia di Facebook itu ya. Makanya aku sampai sekarang ya udah banyak sekali keluar dari grup-grup Facebook seperti itu, kayak grup CGI, terus grup jual beli keras gear, grup apalagi itu pecinta mini 4B Tamiya. Aduh, pokoknya semua grup itu isinya orangnya sama gitu. Ketika ada suatu keras gear dijual overprice, langsung muncul itu komen-komen yang apa ya, apa namanya istilahnya, bocah lah. Komen-komen yang komentar itu kayak bahasa bocah, nyebut-nyebut nama binatang, nama hewan, alat-alat kelamin, semua disebutin. Jadi kayak kata-katanya tuh kayak nggak disekolahin aja gitu. Sementara aku di dalam Facebook itu satu kali pun, ya aku udah beberapa tahun bergaul di dunia Facebook ini, aku satu kali pun nggak pernah ngata-ngatain orang nama-nama binatang atau nama hewan, sama sekali nggak pernah. Aku selalu sopan dalam berkomentar karena aku tahu aku seorang seller, ya nggak sih. Pernah aku bikin Garuda Eagle Clear ini di harga 850.000, semua pada ngebacot, mahal, predator lo, lah nggak ngerti lagi. Jadi mau gimana gitu ya nggak sih, mau gimana. Jadi karena mindset mereka tuh gini, ada harga yang sudah pasaran di Indonesia sekian, kalau harganya kira-kira naik ke 100.000 aja, mereka nggak tahu kalau ini barang yang sudah discontinued, ya kan. Mau cari keliling toko se-Indonesia juga nggak ada. Jangan kan se-Indonesia, keliling kalian di toko mainan se-Jepang ini nggak ada yang jual. Adanya cuma di Mercari atau website online tertentu. Ya itu ya. Jadi mentang-mentang suatu kit atau suatu part keras gear nggak bisa battle kayak gini, FW Garuda Eagle ini kan nggak bisa buat battle, ya nggak sih. Jadi mereka menganggap FW Garuda Eagle ini sampah. Kayak gini ya kan, sampah. Kayak gini, sampah. Kayak gini, ya dibilang sampah sih enggak, ya kan. Ya cuman ya berapa, 50.000 lah. 50.000. Mending aku ambil palu, aku getok dulu ya sampai belah dua, baru aku jual 50.000. Mau nggak kayak gitu? Wow, langsung bersinar nih. Langsung gue dulu booking. Pernah dulu kejadian tentang jualan. Aku kan enggak semua item dulu ya tahu harga ya. Dulu ada jual ban warna kuning, ban Thunder Wheel kalau nggak salah. Itu aku jual 150.000. Aku nggak tahu tuh kalau harga pasarannya 250.000 kan. Makanya mereka bilang aku duluan booking gitu. Mana nomor rekening gitu. Jadi giliran aku salah harga, giliran kemurahan, langsung aku dulu. Tapi giliran aku bikin harga kemahalan, semua ngebacot, predator. Jadi ya gitu lah ya, cerita lucu ya. Kita harus namanya juga seller kan gitu. Seller barang kayak gini ya, mana ada harganya. Ya kan, tidak ada yang berhak menentukan harga gitu loh. Ya gitu ya kira-kira ya. Jadi inti dari video ini adalah harga keras gear gitu kan. Ya mau gimana lagi ya, kalau kita suka ya beli gitu, suka beli tapi harga nggak cocok ya udah, mau gimana lagi, enggak sih, mau gimana lagi. Toh saya pribadi sebagai seller ya punya mindset kayak gini, ada orang beli ya syukur, rezeki, ya nggak sih. Ada orang beli harga nggak cocok, mau gimana lagi, nggak jodoh.